Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan paparan tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas. Adapun yang melakukan paparan kali ini yaitu saya sendiri, Muhammad Dai Mutawali, kemudian ada Saudari Hikmah, kemudian ada Saudari Maulina. Langsung saja kita mulai dari definisi Puskesmas. Puskesmas sendiri adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas berfungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Konsep Puskesmas sendiri yaitu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2004, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Yang berikutnya yaitu fungsi Puskesmas. Pada fungsi Puskesmas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua pusat pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama. Berikutnya mengenai fungsi Puskesmas yang pertama, yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Artinya, Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu, aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan di penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Untuk fungsi Puskesmas yang kedua, yaitu Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Artinya, Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat. Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk sumber pembiayaan, serta ikut menetap, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Selanjutnya, pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat. Untuk fungsi Puskesmas yang ketiga, yaitu Puskesmas sebagai pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama. Artinya, pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi yang pertama yaitu pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan UKP, upaya kesehatan perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Layanan UKP terdiri atas kunjungan Puskesmas, pelayanan umum, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, kesehatan gigi dan mulut, konseling kesehatan terpadu, rawat inap, UGD, layanan laboratorium, dan kematian. Pelayanan kesehatan UKM. Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan juga masyarakat.
Layanan UKM terdiri atas yang pertama ada layanan UKM esensial, yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan gizi KIA atau KB, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, surveillance dan sentinel SKDR, dan juga pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang kedua yaitu layanan UKM pengembangan, yang terdiri dari upaya kesehatan sekolah atau UKS, kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan lanjut usia, dan juga pelayanan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan puskesmas. Program pokok pelayanan puskesmas yang terdiri dari 1. Program promosi kesehatan atau Promkes. 2. Program pencegahan penyakit menular atau P2M. Ketiga, program pengobatan luar gedung maupun dalam gedung. Yang keempat, program kesehatan ibu dan anak atau KIA. Yang kelima, program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau KB. Yang keenam, program upaya peningkatan gizi masyarakat. Yang ketujuh, program sanitasi dan kesehatan lingkungan. Yang kedelapan, program pelayanan kesehatan komunitas. Dan yang terakhir yaitu program pencatatan dan pelaporan. Pokok petugas pelayanan puskesmas pada petugas medis. Yang pertama, dokter umum melakukan pelayanan medis di poli umum, puskel, pustu, dan posyandu. Yang kedua ada dokter gigi melaksanakan pelayanan medis di poli gigi dan puskel. Yang ketiga ada dokter spesialis khusus untuk puskesmas, rawat inap. Juga ada kunjungan dokter spesialis sebagai dokter konsultan, misalnya dokter ahli anak, kandungan, dan penyakit dalam. Yang kedua, petugas paramedis, bidan, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, pelaksanaan asuhan kebidanan, perawat umum, pendamping tugas dokter umum, pelaksana asuhan keperawatan umum, perawat gigi, pendampingan tugas dokter gigi, pelaksanaan asuhan keperawatan gigi, perawat gizi, pelayanan penimbangan dan pelacakan masalah gizi masyarakat, sanitarian, pelaksanaan kesehatan lingkungan pemukiman dan institusi lainnya, sarjana farmasi, pelayanan kesehatan obat dan perlengkapan kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat, pelayanan administrasi, penyuluhan, pencegahan, dan pelacakan masalah kesehatan masyarakat. Ketiga, petugas non-medis, administrasi, pelayanan administrasi, pencatatan, dan pelaporan kegiatan puskesmas. Petugas dapur, menyiapkan menu masakan dan makanan pasien puskesmas perawatan. Petugas kebersihan, melakukan kegiatan kebersihan ruangan dan lingkungan puskesmas. Petugas keamanan, menjaga keamanan pelayanan khususnya ruang rawat inap. Supir, mengantar, membantu seluruh kegiatan pelayanan puskesmas keliling di luar gedung puskesmas. Sumber tentang pelayanan puskesmas ada 2. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.
Demikian paparan yang dapat kami sampaikan tentang pelayanan kesehatan di puskesmas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.